Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang statistika bagian yang keempat, yaitu ukuran letak data desil dan persentil. Pertemuan sebelumnya sudah kita bahas ukuran letak data tentang kuartil. Jika kalian mengingat kembali, kuartil kemarin adalah 3 nilai yang membagi data menjadi 4 bagian. Kuartil kita simbolkan dengan Q1, Q2, dan Q3. Di sini ada 3 nilai. Selanjutnya untuk desil adalah 9 nilai yang membagi data menjadi 10 bagian. Desil di sini akan kita simbolkan dengan huruf D besar. Kita punya D1, D2, D3 dan seterusnya hingga D9 ya. Di sini ada 9 nilai. Selanjutnya untuk persentil, di sini definisinya adalah 99 nilai yang membagi data menjadi 100 bagian. Nah, untuk persentil nanti kita simbolkan dengan huruf P besar. Maka kita punya P1, P2, P3, P4 dan seterusnya hingga P99 ya. Nah, lalu selanjutnya kita akan bahas tentang desil. Disimbolkan dengan DI, yaitu desil ke I. I-nya bisa diisi dari angka 1 hingga angka 9, tergantung yang ditanyakan. Nah, desil adalah 9 nilai yang membagi data tadi sudah harus diurutkan menjadi 10 bagian ya. Jadi datanya harus urut dulu syarat pertamanya. Nah, misal di sini ada n data terurut dari x1 hingga xn, maka pertama-tama bisa kita tentukan dulu desil kelima yang paling tengah ya. Lalu nanti bisa kita tentukan D1, D2, D3 dan D4. Selanjutnya kita bisa tentukan D6, D7, D8, dan D9. Nah, ini maka kita bisa peroleh secara keseluruhan nilai desil, yaitu desil pertama hingga desil ke-9. Nah, untuk desil data tunggal, desil ke I disimbolkan dengan DI adalah sama dengan XI per 10 dikalikan N plus 1. Untuk I-nya bisa kita isi dengan 1, 2, 3, dan seterusnya hingga 9, tergantung yang ditanyakan. Dan N adalah banyaknya data. Nah, yang perlu diperhatikan untuk desil di sini adalah I per 10. Jadi untuk desil per 10 ya, I-nya itu nanti tergantung apa yang ditanyakan. Bisa desil pertama, desil kedua, ketiga, atau dan seterusnya hingga desil ke-9. Lanjut, jika nilai I per 10 N plus 1-nya itu bukan bilangan bulat ya, atau nanti hasilnya adalah bilangan desimal, maka nilai desil ke I, jika desil ke I-nya ini tadi terletak antara XR dan XR plus 1, di mana XR adalah data ke R dan XR plus 1 adalah data ke R plus 1, maka nilai desil ke I atau DI di sini sama dengan XR ditambah D, dengan D adalah nilai desimalnya dikalikan dalam kurung XR plus 1 dikurangi XR ya. Jadi tadi nilai desil ke I-nya diapit oleh data ke R dan data ke R plus 1. Nah, untuk contoh yang pertama tentang desil, jika kita punya data sebagai berikut, tentukan D2 dan D7. Data ini banyaknya adalah N sama dengan 19 dan data sudah urut ya, jadi nggak perlu kita urutkan lagi. Sudah urut dari yang kecil hingga yang terbesar. Nah, untuk DI-nya sama dengan XI per 10 dikalikan N plus 1 ya. Jangan lupa desil itu per 10, tinggal yang ditanyakan I-nya I ke berapa. Nah, yang pertama tadi kita yang akan ditentukan adalah D2 ya, D2. Maka I-nya di sini kita ganti dengan 2, yaitu X 2 per 10 dikalikan N plus 1. N-nya adalah 19, maka 2 per 10 dikalikan 19 plus 1, maka 2 per 10 dikalikan 20. 2 per 10 kalikan 20 berapa? 2 kali 20, 40. 40 dibagi 10 adalah 4. Maka X4. X4 artinya adalah data keempat. Data keempat mana? Ini data 1, 2, 3, 4. Jadi data keempat adalah 2 di sini ya. Nilai data keempat adalah sama dengan 2. Jadi desil kedua adalah sama dengan 2. Lanjut menentukan desil ke-7. D7 sama dengan X7 per 10 ya, karena I-nya adalah 7. Dan jangan lupa untuk desil dibagi dengan 10 dikalikan N plus 1.
Nah, maka 7 per 10 dikalikan N-nya 19 dikalikan 19 plus 1, maka sama dengan 7 per 10 dikalikan 20. 7 per 10 kali 20 adalah 7 kali 20, 140 dibagi 10 adalah 14. Maka X 14. X 14 di sini artinya adalah data ke-14. Data ke-14 yang mana ya? Nah, ini ya. Diurutkan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya hingga di sini kita temukan data ke-14 yaitu 8. Maka nilai data ke-14 adalah sama dengan 8. Jadi desil ke-7 adalah sama dengan 8. Contoh kedua, jika kita punya data sebagai berikut, tentukan nilai desil kedua atau D2. Data di sini sudah urut ya dengan banyak data yaitu N sama dengan 15 ya ini. Untuk rumus DI-nya sama dengan XI per 10 dikalikan N plus 1. I adalah nilai desil ke yang ditanyakan, dan untuk desil jangan lupa dibagi dengan 10 dikalikan N plus 1. Nah, di sini khusus untuk nilai desil di mana I per 10 N plus 1-nya nanti adalah bukan bilangan bulat atau bilangan desimal, maka bisa kita pakai rumus ini. Rumus ini sudah dijelaskan sebelumnya ya. Di sini yang ditanyakan adalah D2, maka D2 sama dengan X2 per 10 dikalikan N plus 1. I-nya diganti dengan 2, dan jangan lupa dibagi dengan 10 ya untuk desil. 2 per 10 dikalikan N plus 1, N-nya adalah 15. Maka 2 per 10 dikalikan 15 plus 1, maka 2 per 10 dikalikan 16. 2 dikalikan 16 adalah 32, 32 dibagi 10 adalah 3,2, maka kita punya X 3,2, arti X 3,2 adalah data ke 3,2. Data ke 3,2 terletak antara data ketiga dan data keempat. Ini adalah data ketiga yaitu 1, dan ini adalah data keempat yaitu 3 ya. Kita punya data ketiga adalah 1, dan kita punya data keempat adalah bernilai 3 di sini ya. Nah, tadi desil ke I diapit oleh XR dan XR plus 1 ya. Jadi desil ke I di sini nanti yaitu desil ke 3,2 diapit oleh XR. XR-nya adalah data ketiga yaitu bernilai 1, dan XR plus 1 adalah data keempat yaitu bernilai 3. Maka dengan rumus ini kita bisa tentukan nilai data ke 3,2 adalah XR. XR-nya tadi 1 ya. Ditambah D. D adalah desimal. 3,2 artinya 3 ditambah 0,2. Maka desimalnya adalah 0,2. XR plus 1 adalah data keempat yaitu 3 dikurangi XR. XR adalah data ke-1 yaitu 1. Maka di sini kita punya 3 minus 1. 3 minus 1 adalah 2. 2 dikalikan 0,2 adalah 0,4. 0,4 ditambah 1 adalah berapa tadi? 1,4. Jadi nilai data ke 3,2 adalah 1,4. Jadi nilai desil kedua atau D2 di sini adalah sama dengan 1,4. Nah, lanjut untuk desil data berkelompok. Pertama-tama tentukan dulu kelas desil ke I-nya ya dengan rumus DI sama dengan I per 10 dikalikan N ya. Untuk desil tetap dibagi 10 di sini. Selanjutnya DI rumusnya bisa dihitung dengan tepi bawah DI desil ke I ditambah I per 10 dikalikan N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas desil ke I dibagi dengan frekuensi kelas desil ke I dikalikan P. Tepi bawah adalah batas bawah dikurangi 0,5, N banyak data, FKS frekuensi kumulatif sebelum kelas desil yang ditanyakan, FDI adalah frekuensi kelas desil yang ditanyakan, P adalah panjang kelas. Nah, contoh ketiga dipunyai data berat badan siswa kelas 12 sebagai berikut. Tentukan desil keduanya ya untuk data berkelompok ini. Ini data tadi yang masih sama dengan sebelumnya, dan yang dilingkari biru ini adalah batas bawah. Tentukanlah desil kedua atau D2 untuk data berkelompok ini. Nah, pertama-tama kita tentukan kelas D2 dulu yang mana? I per 10 dikalikan N. N-nya adalah 40, jumlahan dari frekuensi. Maka yang ditanyakan D2 sehingga I-nya kita ganti dengan 2. Menjadi 2 per 10 dikalikan 40 adalah sama dengan 8. Maka data ke-8 ada di kelas yang mana ya? Nah, di sini ya. Kenapa di sini? Ini kan baru 2.
Terus ini ada 5, maka baru berapa? 2 tambah 5, 7. Padahal yang diminta data ke-8. Untuk mendapatkan data ke-8, sementara di sini baru mendapatkan 7, maka kurang satu lagi. Berarti dia ada di data pada baris ketiga. Sehingga ini adalah kelas desil kedua ya. Nah, dengan rumus desil yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita tentukan dulu komponen-komponen yang dibutuhkan ya, karena tadi yang ditanyakan adalah D2, maka nilai I-nya ini nanti kita ganti dengan 2 ya, ini D2, ini D2, dan ini juga D2 ya. Tentukan dulu tepi bawah ya, batas bawah kelas desil di baris ketiga ini adalah 76, maka tepi bawahnya adalah 76 dikurangi 0,5 ya, 75,5. Frekuensi kumulatif sebelum kelas desilnya ini, sebelumnya mana? 2 dan 5, maka frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 2 tambah 5 sama dengan 7. Frekuensi kelas desilnya ya, ada di baris ketiga ini, yaitu frekuensinya adalah 10. Lalu panjang kelasnya ada 5, dari 76 sampai 80 ya. Kita bisa cacah 76, 77, 78, 79, 80, ada 5 digit ya. Lalu 2/10 kali N-nya, karena N-nya adalah 40, maka 2/10 kali 40 untuk mengisi nilai ini nanti ya. 2/10 kali 40 adalah 8 ya. Nah, tapi bawahnya tadi 75,5 ditambah 2/10 dikalikan 40 dikurangi frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 7, dibagi frekuensi kelas desilnya adalah 10, dikalikan panjang kelasnya adalah 5. Maka 2/10 kali 40, 8. 8 dikurangi 7 adalah 1. 1/10 dikalikan 5 berapa? 5/10. 5/10 adalah 0,5. Maka 0,5 ditambah 75,5 adalah 76. Jadi desil kedua atau D2 dari data adalah 76 ya. Nah, selanjutnya akan kita bahas tentang persentil. Kita simpulkan dengan PI. I-nya bisa diganti dengan 1, 2, 3, atau dan seterusnya hingga 99. Nah, tadi persentil adalah 99 nilai yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi 100 bagian. Nah, untuk rumus, untuk ilustrasinya, di sini kita punya N data terurut, datanya dari X1 hingga Xn, ya. Maka nanti pertama-tama bisa kita tentukan P ke-50, yaitu persentil ke-50. Maka sebelumnya dan sesudahnya bisa kita tentukan nilai dari persentil ke-1 hingga persentil ke-99 ya. Banyak sekali nilai di dalam sini ya nanti ya, dari P1 hingga P99. Nah, untuk persentil data tunggal, rumus persentil ke I atau PI adalah sama dengan XI per 100 dikalikan N plus 1. I-nya bisa diganti dengan 1 hingga 99. N banyak data. Untuk persentil jangan lupa dibagi dengan 100. I-nya itu adalah persentil ke I tergantung nilai I yang ditanyakan ya. Lalu jika nilai I per 100 kali N plus 1-nya tadi bukan bilangan bulat atau dia bilangan desimal, maka kita bisa gunakan rumus bagi berikut ya. Dengan PI terletak antara XR dan XR plus 1. XR data ke R, XR plus 1 data ke R plus 1. Jadi P-nya terletak di antara dua nilai ini. Maka dengan rumus PI sama dengan XR plus D, D-nya tadi adalah nilai desimal, dikalikan selisih dari XR plus 1 dengan XR ya. Nah, lanjut ke contoh soal yang keempat. Tentukan persentil ke-80 atau P80 dari data sebagai berikut. Ini datanya belum urut, maka kita urutkan dulu menjadi 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 8, 8, 9, 9. Diurutkan dari kecil hingga paling besar. Banyak datanya adalah ada 13 hingga N sama dengan 13. Nah, dengan rumus PI untuk persentil XI per 100 dikalikan N plus 1, yang ditanyakan tadi adalah persentil ke-80. Untuk persentil jangan lupa dibagi 100 ya. Dengan rumus PI-nya untuk I-nya bukan bilangan bulat atau I-nya adalah bilangan desimal, adalah rumusnya sebagai berikut tadi ya, sudah dijelaskan. Maka persentil ke-80 adalah sama dengan X, I-nya diganti dengan 80, maka 80 per berapa ini? 100 dikalikan N plus 1, N-nya adalah 13, maka 80 per 100 dikalikan 13 plus 1
13 plus 1 adalah 14, maka 80 per 100 dikalikan 14. 80 dikalikan 14 dibagi 100 adalah sama dengan 11,2. Maka X 11,2 artinya adalah data ke 11,2. Data ke 11,2 artinya dia adalah data yang terletak di antara data ke 11 dan data ke 12 ya. Data ke-11 adalah 8 dan data ke-12 adalah ini yaitu 9. Maka nilai data ke-11 adalah 8 dan nilai data ke-12 adalah 9 sehingga persentil ke-80 terletak di antara data ke-11 dan data ke-12. Tadi data ke-11 adalah XR yaitu bernilai 8 dan data ke-12 adalah XR plus 1 yaitu bernilai 9. Maka nilai data ke-11,2 adalah ini rumusnya tadi XR yaitu 8 ditambah desimalnya yaitu dari sini ya 0,2 dikalikan XR plus 1. XR plus 1 adalah data ke-12 yaitu bernilai 9 dan dikurangi XR XR adalah data ke-11 yaitu bernilai 8. Di sini kita kurangi dengan 8, maka 9 dikurangi 8 adalah 1. 1 dikali 0,2 adalah 0,2. 0,2 ditambah 8 adalah 8,2 sehingga nilai data ke-11,2 adalah 8,2. Jadi persentil ke-80 adalah sama dengan 8,2 ya. Lanjut untuk persentil data berkelompok. Pertama-tama tentukan dulu kelas. Maaf ini bukan desil tapi persentil, yaitu persentil ke I. PI sama dengan I per 100 kalikan N. Maka dengan rumus PI sebagai berikut ya. Dengan rumus PI sama dengan TB PI ditambah I per 100 dikalikan N minus FKSPI per FPI dikalikan P. Nah ini sebenarnya sama dengan rumus desil, hanya beda. Kalau desil tadi pakai DI, kalau persentil di sini kita pakai PI, dan PI ya. Yang lainnya sama semua ya. Nah, dengan contoh kelima sebagai berikut, data berat badan siswa kelas 12 tentukanlah persentil ke-80. Datanya juga sama dengan contoh keempat tadi ya, untuk desil ya. Nah, ini adalah data tadi, yang ini adalah batas bawah yaitu 66, 71, 76 dan seterusnya hingga 91. Maka kita akan menentukan persentil ke-80. Tentukan dulu kelas P80-nya ya. Karena I-nya adalah 80, di sini kita ganti dengan 80. 80 per 100 dikalikan 40 adalah sama dengan 32. Maka data ke-32 itu ada di kelas mana? Ini kita punya 2. 2 tambah 5 berapa? 7. 7 tambah 10, 17 ya. 17 ditambah 9 adalah 17 tambah 9 adalah berapa? 26. 26 tambah 6 adalah 32. Nah, tepat sekali. Berarti 32 ada pada baris ke 1, 2, 3, 4, 5 ini ya. Jadi data ke-32 ada di sini, maka kelas P80 ada di sini ya. Nah, ini adalah rumus PI-nya tadi ya. Yang ditanyakan P80, maka PI-nya diganti dengan 80 ya. TB P80 di sini, FKS P80 di sini, frekuensi P80. Yang lainnya sama ya, bedanya lagi di sini I-nya kita ganti dengan 80, yaitu 80 per 100 dikalikan N. Nah, kita tentukan dulu TB tepi bawahnya karena kelasnya di sini, maka batas bawahnya adalah 86, tepi bawah batas bawah dikurangi 0,5, 86 dikurangi 0,5 adalah 85,5. Maka frekuensi kelas sebelumnya ada 2, 5, 10 dan 9. Jika kita jumlahkan kita peroleh 26. Selanjutnya frekuensi persentil ke-80 adalah data frekuensi di kelas ini ada berapa di sini? 6. Maka di sini 6. Panjang kelasnya sama ya. Dari 86 sampai 90 adalah 5 panjang kelasnya. Ini. Maka P80 bisa kita tentukan nilainya, yaitu tepi bawahnya tadi 85,5 ya. Ini ada 80 per 100 dikalikan N. N-nya adalah 40, maka 80 per 100 kalikan 40. Dikurangi frekuensi kumulatif sebelumnya, FKS-nya tadi adalah 26. Per frekuensi kelas persentil ke-80-nya adalah 6. Dikalikan P, panjang kelasnya adalah 5. Maka 80 per 100 kali 40 berapa ini? 32. Maka di sini kita punya 32 dikurangi 26. 32 dikurangi 26 adalah 6. 6 per 6 ya, masih sama dengan di atasnya. 6 per 6 dikalikan 5 ya. 6 per 6 adalah 1. 1 kalikan 5 adalah 5. Maka 85,5 ditambah 5 adalah sama dengan 90,5. Jadi persentil ke-80 atau P80 dari data adalah 90,5 ya. Nah,
Demikian penjelasan dari saya tentang desil dan persentil. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.